angkat pujian ini dari awal. Kehadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Oh, sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kau yang layak kami puja. Biarlah nampak kemuliaan-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan ibadah sore hari ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Dari setiap pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan, dari setiap firman yang ditabur ya Tuhan, biarlah firman itu ya Tuhan memelawati kami ya Tuhan, mengubah kami ya Tuhan, hidup dalam roh dan kebenaran. Bapa, terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus. Seluruh yang percaya kita berkata haleluya, amin. Hadiratnya dengan
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari penuh sukacita masuk ke hadiratnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Di hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah tiuplah sangkakala, musikkan tarian. Senang puji-puji di surga dengan siap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin, puji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kau telah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji syukur. Shalom saudaraku. Untuk saudaraku yang paning Imlek, saya ucapkan Kyong Hee Pacai. Panjang umur, sehat. Tuhan memberkati saudara jadi berkat. Ya, Tuhan memberkati jadi berkat. Saudara, hari ini kita akan belajar dari Matius 5 ayat 8. Kita sudah dalam seri belajar mengenai ucapan berbahagia. Tuhan sendiri yang mengatakan di bukit yang dekat dari desa bernama Kapernaum. Ucapan berbahagia ini adalah standar petunjuk pelaksanaan hidup orang Kristen. Hidup pengikut Kristus. Jadi mari kita introspeksi diri. Waktu kita mendengar firman, waktu saya menyampaikan firman. Supaya Roh Kudus yang menegur kita dan mengingatkan ini yang kamu belum buat. Supaya kita cepat bertobat, jangan keras hati. Agar kita menikmati kebahagiaan persekutuan dengan Tuhan. Ya di dunia ini dan nanti waktu kita masuk ke sorga. Ya, amin. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya itu orang yang telah dibebaskan dari kuasa perbudakan dosa. Perbudakan artinya gak bisa buat apa-apa selain kecondongan hatinya, kecenderungan hatinya adalah berdosa. Pikirannya berdosa, perkataannya berdosa, perbuatannya berdosa. Udah kebiasaan, udah terikat. Ya, itu namanya dibudakin sama dosa. Tapi orang yang suci hatinya, artinya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, waktu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkuasa untuk menyucikan hatinya, mengampuni dosanya, sehingga dia tidak diperbudak lagi oleh dosa. Dia jadi orang merdeka. Kalau dia berbuat dosa, itu karena keputusannya sendiri. Kalau budak itu udah gak bisa apa-apa. Ya. Budak itu diperhamba sama dosa. Ya. Bukan artinya orang yang sudah disucikan hatinya itu gak pernah berbuat dosa. Beda berbuat dosa sama dibudakin dosa. Nangkep ya saudara ya? Berbuat dosa sama dibudakin dosa. Kalau berbuat dosa sadar, cepet, berubah, ngaku dosa, bertobat. Tapi kalau dibudakin dosa terus menerus, pikirannya terus berdosa, omongannya terus berdosa, perbuatannya terus berdosa. Udah gak bisa, udah dibudakin. Nah itu ya. Jadi orang yang suci hatinya,
orang yang telah dibebaskan dari kuasa perbudakan dosa. Dia dapat itu dibebaskan dari perbudakan dosa karena kasih karunia, karena grace, karena anugerah dari Tuhan. Sesudah itu akibatnya, ia selalu rindu hidup dalam kebenaran. Dia selalu rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia kerja apapun, jadi apapun, dari anak muda sampai yang paling senior sekalipun. Dia tahu kalau dia hidup, dia harus menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan. Mengasihi kebenaran. Haus lapar akan hidup yang benar. Haus lapar pikirannya benar. Kalau mulai pikirannya gak benar, dia bilang, Tuhan Yesus ampuni saya. Dalam nama Tuhan Yesus, pikiranku takluk kepada firman Tuhan. Kalau mulai perasaannya tuh sakit hati, benci, dendam, kecewa, khawatir, depresi, dia tahu itu Tuhan Yesus tolong saya. Supaya hati perasaan saya itu benar sesuai firman Tuhan. Saya kuat, saya bersyukur, saya berharga di matamu, saya disayang Tuhan, saya ditolong Tuhan. Tuhan beserta saya sehingga dia bisa bernyanyi, walaupun gunung itu belum berpindah, aku tetap percaya kuasa Tuhan akan menolong. Tapi orang yang dibudakin sama dosa, perasaannya tuh gak bisa begitu. Takut, khawatir, sakit hati, pahit hati, patah hati, benci, dendam. Tuh gak bisa. Ngomongannya juga kalau orang dibudakin dosa, ngomongnya tuh yang menyakitkan, yang pahit, yang bikin orang tidak diberkati, yang bikin nama Tuhan tidak dimuliakan. Orang yang sudah pernah mengalami hatinya dibersihkan oleh Tuhan, mungkin suatu waktu dia tanpa kontrol mengatakan yang tidak baik, yang tidak benar, yang bohong, tapi cepat Roh Kudus mengingatkan dan dia bertobat. Itu beda orang dibudakin dosa sama berbuat dosa. Nah, orang yang suci hatinya, orang yang sudah gak dibudakin dosa, dibenarkan oleh Tuhan. Jadi dia selalu mengasihi, rindu, haus, lapar untuk hidup benar. Dia gak suka, dia benci melakukan dosa. Dia gak setuju sama dosa. Ya. Selalu punya kerinduan hatinya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya itu selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu. Kalau kita sudah dalam kondisi seperti itu, sungguh-sungguh kita bersyukur. Karena untuk bisa seperti itu proses. Pilihan setiap hari, kita mau dibudakin dosa, atau kita manusia yang menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau sekali jatuh, makanya dibilang orang benar itu bisa jatuh tapi gak tergeletak. Dia bangkit. Tapi kalau orang gak benar, itu jatuh ya tergeletak. Anyut. Jangan pilih hidup diperbudak dosa. Apakah ada orang yang mengaku Kristen hidupnya dibudakin dosa? Banyak saudara. Alkitab katakan itu. Mengaku Tuhan, 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 Tuhan. Tetapi Tuhan bilang aku gak kenal kau karena engkau pembuat kejahatan. Kau dibudaki oleh kejahatan. Tetapi Matius 5 ayat 8 berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Tadi kita sudah dengar apa kriteria suci hatinya. Pikiran, perasaan, kehendaknya selalu diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Kerinduannya menjadi pelaku firman. Kerinduannya hidup memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Kalau sudah, amin, terus berjalan saudara. Tapi berjaga-jaga, jangan sombong karena itu pun anugerah Tuhan. Kalau kita bisa lakukan yang baik, kalau kita bisa lakukan yang benar, kalau kita bisa naik kelas dalam iman, kalau kita bisa naik kelas dalam karakter, jangan sombong, itu anugerah Tuhan. Karena begitu kita sombong, itu pintu celah untuk iblis. Begitu kita merasa lebih hebat dari orang, lebih suci dari orang, lebih benar dari orang, itu pintu celah buat iblis menjatuhkan. Dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa arti melihat Allah? Melihat Allah bisa berarti sebenarnya melihat Tuhan seperti Salomo
seperti Musa, seperti Henokh. Tapi bisa juga diartikan tinggal dalam hadirat Tuhan. Mengalami kehadiran Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Tuhan punya rencana. Tuhan ada bersamaku. Itu melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Ingat begitu Salomo hebat sekali. Di Alkitab dikatakan pinter sekali, kaya sekali. Dia tidak berjaga-jaga, dia sombong. Dia jatuh di dalam dosa. Jadi hikmat dan ketaatan itu seperti sisi mata uang. Harus ada dua-duanya. Ya. Melihat Allah berarti menjadi anak Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Di dunia ini tinggal dalam hadirat Tuhan. Dipimpin Tuhan. Mengalami Tuhan. Bukan artinya gak ada masalah. Karena masalah adalah salah satu cara Tuhan memproses hidup anaknya. Lihat tokoh Alkitab dari Kejadian sama Wahyu sampai Wahyu. Tidak ada yang tidak bermasalah. Yohanes yang pernah digoreng tapi gak mati. Habis digoreng gak mati, digoreng minyak panas ya, sama Kaisar Nero. Keluar lagi dia, pastilah luka-luka. Tuhan masih izinkan dia hidup karena ada satu tujuan. Supaya dia dibuang ke Pulau Patmos. Ngapain di sana? Melihat penglihatan, melihat wahyu, dan dia mencatat. Dan sampai hari ini berguna. Dan dia mati tua. Nah, masalah banyak. Rasul Paulus masalah banyak. Namanya kalau di dunia emang tempatnya masalah. Sama seperti kalau kayak kita camping. Pernah camping Bapak Ibu? Pernah? Pernah? Belum? Udah apa belum? Sudah. Atau lihat itu orang-orang yang lagi bikin jalanan atau apa. Dia gak tidur di rumah, dia tidur di tenda-tenda. Banyak gak masalahnya? Banyak gak? Panas, kedinginan, kebanjiran, digigit nyamuk. Jangan digigit nyamuk, digigit kecoa, digigit tikus, digigit ular. Ya toh? Tapi kan sementara. Sama, hidup di dunia kurang lebih seperti itu. Sementara, masalah mah selalu ada. Tapi dikatakan orang yang melihat Tuhan akan mengalami hadirat Tuhan. Baik di dunia ini maupun di masa yang akan datang. Yaitu nanti bersama Tuhan di surga. Sebab itu penting sekali menjaga hidup untuk suci hati kita. Sekali lagi suci hati itu berarti perpikiran, perkataan, dan perbuatan. Sungguh-sungguh minta Roh Kudus menolong kita sesuai kehendak Tuhan. Mempermuliakan Tuhan. Jangan mau dibudakin sama iblis. Tuhan sudah memberi kita dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib. Jangan lagi mau dibudakin iblis. Kalau kita salah di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam perbuatan, cepat ngaku dan bertobat. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mengaku dan bertobat. Tetapi kalau kita bersalah, kita nggak ngaku, kita merasa benar, kita merasa biasa-biasa aja. Itu celah buat iblis. Contoh yang paling jelas, Salomo. Dia sudah bertemu Tuhan, melihat Tuhan 3 kali. Tapi dia tidak jaga hati. Dia tidak tinggal di hadirat Tuhan. Sebab itu penting sekali untuk menjaga hidup hati nurani yang murni. Ya. Hati nurani yang murni itu dijaga dengan suka memuji dan menyembah Tuhan. Bangun pagi, puji sembah Tuhan. Jangan ngomel dulu saudara. Jangan cari handphone lihat status. Jangan update status dulu. Cari Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Sepanjang hari dengan apa yang kita bisa lakukan. Mari memuji, menyembah Tuhan. Sampai malam mau tidur juga. Bilang terima kasih Tuhan. Ingat apa yang kita udah lakukan. Ingat apa yang sudah kita katakan. Ingat apa yang Tuhan sudah tolong kita. Memang tiap hari tidak selalu enak. Tetapi tiap hari pasti ada pertolongan Tuhan. Benar gak? Benar gak? Iya. Jadi mari fokus dengan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa bersyukur. Kita gak ngeluh terus.
Ingat itu apa yang dibenci sama Tuhan kalau cuman ngeluh, ngomel, ngeluh, ngomel, ngeluh, ngomel, ngeluh, ngomel. Tuhan bilang apa? Balik lagi puter. 40 tahun kamu harus dididik. Tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, cuman ngeluh, ngomel, ngeluh, ngomel, ngeluh, ngomel. Jangan sampai kita harus dididik keras sama Tuhan. Seperti itu. Jadi mari belajar kita menjaga hati yang suci. Hati yang suci itu hati, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita mengucap syukur senantiasa atau mengeluh senantiasa. Tapi yang kita buat, bertobat. Sebelum yang lebih jahat terjadi. Karena iblis senang sekali kalau kita tidak tahu bersyukur. Lagu yang dinyanyikan tadi itu benar sekali. Masalah masih ada tapi fokus sama Tuhan. Masalah masih ada tapi fokus Tuhan masih kasih kita hidup dan Tuhan menyertai. Masalah masih ada, kita imani firman Tuhan karena hidup kita diselaraskan firman Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Selama aku dan kamu sungguh-sungguh hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kita nggak tahu, tapi kita percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu baik bagi kita. Sama seperti Meme, Bu. Meme nggak tahu. Dia nggak ngerti kenapa dia harus begini, harus diatur begitu. Karena pengertiannya masih sedikit. Tapi dia harus percaya bahwa orang tuanya merancangkan yang baik. Demikianlah iman kita kepada Tuhan. Tuhan Bapa kita yang paling baik, yang paling sayang, yang paling setia. Di antara manusia siapapun, kita tidak pernah ketemu orang atau apapun yang mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Betul? Jadi mari kita sungguh-sungguh menyelaraskan hidup kita. Sebab kepada Tuhan, sebab berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya itu orang yang mengasihi kebenaran. Orang yang mau hidup benar. Orang yang pikirannya mau yang benar. Orang yang perasaannya mau dikontrol benar. Kadang kita sakit hati dengan seseorang. Pernah sakit hati? Kita buat baik kok dibalasnya begitu. Pernah? Kalau kita tidak dikontrol Roh Kudus, maka kita akan pelihara itu sakit hati. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Doa kita enggak didengar Tuhan. Sebab Alkitab Yakobus 5 ayat 16 bilang, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kalau kita benci, sakit hati sama orang, kita orang benar gak? Kalau kita sakit hati, benci, kecewa, simpen itu di dalam hati kita, di pikiran kita orang benar gak? Jadi kalau kita bisa benar, itu juga karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni orang yang nyakitin hati kita, itu juga anugerah Tuhan. Tapi harus punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Sehingga kita bisa menjaga karena anugerah Tuhan menjadi suci hati. Dan janji Tuhan, ini sabda Kristus sendiri, sabda bahagia. Orang yang suci hatinya mereka akan melihat Allah. Mengalami Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan di dunia ini. Lagi hidup dan nanti waktu meninggal akan melihat Tuhan. Itu dalam arti sebenar-benarnya. Ada di dalam Wahyu dikatakan, Wahyu 22. Akan bersekutu dengan Tuhan dan memandang Tuhan muka dengan muka. Mari miliki kerinduan untuk diproses Roh Tuhan. Melalui suka dan duka bergantian. Melalui masalah hidup dan kesukaran. Itu sebenarnya
boleh diibaratkan dengan amplas yang paling kasar. Amplas paling kasar nomor berapa, Pak? Kan ada nomor-nomornya, ya kan? Nomor berapa? Hah? Yang paling kasar. Itu sakit tuh. Sakit loh itu. Tapi jadi apa? Kalau udah selesai diamplas? Kinclong. Bagus. Tapi kalau dia bisa berteriak, dia berteriak loh itu. Sakit. Jadi kalau kita mau berteriak karena sakit, mengalami persoalan dalam hidup, boleh nggak? Boleh. Tapi kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan kepada status. Jangan kepada status di mana itu? Facebook, di mana lagi? Hah? Saya baru mau pecat pegawai saya satu nih, hari Senin. Serius, karena statusnya ya Tuhan, Bapak panggil saja saya. Kalau emang mau mati, jangan makan. Jangan minum. Tutup mulut, tutup hidung. Mati nggak? Berapa lama kira-kira? Kalau orang nggak bernapas mati. Hah? Nggak sampai sejam ya? Berapalah paling lama? Hah? Oh, 10 menit. Kalau memang mau mati, udah siap, udah ampuni orang, udah selesaikan utang-utang, ya kan? Dan sebagainya, ya udah. Karena begini saudara, kita ini adalah anak Tuhan. Anak raja di atas segala raja. Jadi apa? Harus apa? Mencerminkan apa? Sebagai anak raja, anak Tuhan. Iya toh? Tahu kan ada raja Inggris, siapa sekarang namanya? Charles. Adiknya siapa tuh? Yang tersangkut urusan Jeffrey Epstein. Dia bilang, biarin selesaikan. Kalau emang dia terbukti, jebloskan. Dan semua pangkat-pangkat kerajaannya dicopot. Karena kelakuan gak sesuai dengan kelakuannya gak sesuai dengan jabatannya. Jangan bikin malu Tuhan, saudara. Orang lihat, saya emang gak lihat. Tapi orang lihat, orang komplain. Orang bilang ini apa ini, anak raja kok begini. Kalau mau nangis, sakit, perih. Proses Tuhan, nangis menjerit sama siapa? Sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong buat mujizat. Betul? Kalau orang ditaruh begitu, tujuannya untuk apa? Saya benar-benar nanya saudara, karena saya nggak ngerti, nggak masuk akal saya. Kalau orang nulis-nulis di status-status itu tujuannya untuk apa? Masa pamer? Kalau pamer gitu, aduh mau mati aja. Itu pamer. Masa? Oh, supaya dikasihanin orang. Saya mau kasih tahu, orang ada yang kasihan ya? Ada. Saya benar-benar tanya karena saya benar-benar Bu, saya gaptek. Di handphone saya ini nggak ada M-Banking, QRIS, itu nggak ada. Orang kalau baca itu kasihan ya? Hah? Please, tolong bantu saya. Saya nanya, kalau orang lihat status orang galau, mau mati, gak punya duit, ditabok suami, ditinggal istri, ditinggal pacar, dicuekin sama istri. Ada loh bapak-bapak
Ditulis kayak gitu, saya yang kuno apa dia yang terlalu modern sih? Kalau ada yang baca gitu, ada yang sedih. Ada kali ya. Saya aja yang kurang berempati ya. Ada kali ya. Tapi banyak kan juga yang males ya. Ya males. Ada juga yang bilang aneh. Ada juga yang kayak saya nggak pernah baca, nggak tahu lagi cara mencetnya gimana. Betul saudara, dan saya rasa seumuran banyak yang gitu. Lebih baik kalau saudara ada masalah, kalau saudara belum melihat Tuhan, belum punya persekutuan yang akrab dengan Tuhan, hubungi orang-orang yang saudara percaya untuk sharing dan mendoakan. Itulah gunanya jangan pindah-pindah gereja dan setia di dalam gereja, di dalam ibadah, supaya saling mengenal. Jadi kalau curhat gak malu. Dan orang itu mendoakan sungguh-sungguh dan peduli sungguh-sungguh, gak bilang ih lebay lu, pret lu. Itu gunanya. Jadi berbahagialah orang yang suci hati. Jaga hati kita, pikiran kita, omongan kita, perkataan kita itu benar sesuai firman Tuhan. Supaya janji Tuhan Yesus, orang-orang seperti itu akan melihat Tuhan, mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Dibedakan Tuhan dari orang yang tidak suci hati. Coba lihat, ini bukti. Siapa yang bisa jawab? Saya masih ada kain bali tuh, saya bawa. Siapa yang dibedakan Tuhan? Orang-orang sekitarnya jahat, tapi dia menjaga hidupnya benar, suci hatinya. Sehingga dibedakan Tuhan. Lot tidak. Lot itu bisa selamat karena ada doa pamannya. Kalau bahasa Chinese paman apa sih? Kalau orang Batak tulang. Kalau orang Chinese paman itu apa? Apaan? Encek. Ada doa enceknya. Kalau orang Bali bilang paman apa? Ini Bali Bogor ini. Orang Bali bilangnya apa? Beli mah panggilan cowok. Oma bukan, itu orang Belanda itu mah, om, tante. Bahasa benernya. Pamannya si Lot siapa? Abraham yang berdoa buat dia. Jadi penting loh berdoa buat keluarga besar kita. Lot diselamatkan itu karena Abraham nego sama Tuhan. Jadi kalau saudara udah males doa buat saudara, keluarga saudara udah hilang mereka semua. Selama masih ada kesempatan hidup, doakan keluargamu yang ancur-ancuran, yang tinggal di dalam komunitas jahat sehingga kelakuannya jahat. Kita lihat kan, Lot. Dia udah terpapar, anak-anaknya juga udah terpapar dengan kejahatan. Kelakuannya udah enggak. Siapa? Nuh, saudara. Di Kejadian 6, Nuh dikatakan orang-orang semua hidup semau-maunya, tidak takut sama Tuhan. Tetapi ada seorang bapak yang namanya Nuh, dia hidup benar. Karena dia benar, makanya Pak, laki-laki yang takut akan Tuhan itu keluarganya ditolong, diberkati Tuhan. Laki-laki yang hidupnya suci maka keluarganya akan ditolong, diberkati Tuhan. Asal laki-lakinya itu memang benar jadi pemimpin dalam keluarga. Nuh, karena dia sungguh-sungguh taat, hidup orang benar, siapa yang diselamatkan? Istrinya, anaknya, mantunya.
Tugas bapak-bapak tidak mudah. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Berapa orang? 8. Masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Berapa orang selamat? 8 orang tetap selamat. Tuhan sendiri arsiteknya. Nuh dan anak-anaknya yang namanya Sam, Ham, dan Yafet adalah tukang-tukangnya. Tuhan suruh mereka bikin bahtera atau apa namanya, kapal yang besar itu di mana? Di pinggir pantai, di atas gunung. Kalau sekarang orang bikin bahtera, bikin apa tuh namanya, perahu di Cilincing, betul kan? Udah selesai tinggal didorong. Ada nggak orang yang bikin bahtera di puncak? Pasti orang bilang begini. Tapi Nuh lakukan apa yang Tuhan bilang. Nuh suci hatinya, benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang dinamakan berbahagialah orang yang suci. Mereka akan melihat Allah. Tuhan bilang ukurannya sebegini, panjangnya segini, lebarnya segini, kayunya harus segini. Ada tingkat-tingkatnya, ada begini, ada begini, tapi yang tidak ada apa? Hah? Pintu ada, kemudinya. Apa itu kemudi? Setir. Setir untuk apa? Untuk nyetir, untuk ngatur ke kiri atau ke kanan. Pernah naik kapal? Yang nyetir siapa namanya? Nakoda. Tapi nggak ada. Kok bisa? Karena Tuhan yang mengendalikan. Karena nakodanya Tuhan. Nuh gak tahu. Nuh gak ngerti. Tapi dia taat saja. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia gak ngerti kapan itu kapal mau berhenti, di mana. Kira-kira bagaimana keadaan dia? Tinggal pernah naik kapal? Pernah? Kemana Bu? Ke Medan, 2 hari ya? Saya pernah ke Manado, 5 hari Bu. Bosan apa enggak? No, sekitar 1,5 tahun. Bosan apa bosan banget? Kira-kira udara di kapalnya gimana? Bau apa bau banget? Karena di situ semua buang air besar, buang air kecil itu binatang. Gak ada kalau kapal sekarang ada film, ada video, ada apa tuh? Bioskop. Gak ada zaman nu bioskopnya, video apa gak ada, TikTok apa gak ada, ya udah gitu. Jadi artinya orang yang hidup bergaul dengan Allah juga gak hidupnya enak-enak terus loh. Kalau mau enak, nyaman, gak ada masalah ntar di sorga. Amin. Jadi kalau udah capek menghadapi masalah, mau ke sorga aja konsekuen. Jangan tulis-tulis itu di status. Ingat, kita siapa? Anak Tuhan Yesus. Kita siapa? Anak raja. Kelakuan harus cocok dengan jabatan. Kalau enggak, pecat dia. Jangan bikin malu. Karena dunia melihat kita loh. Oke. Jadi orang yang suci hatinya hidup bergaul dengan Tuhan. Suka berdoa, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka beribadah. Tahu bahwa hidupnya ini anugerah Tuhan. Hatinya lembut. Hatinya gampang dikasih tahu. Tidak keras hati. Walaupun gak masuk akal, kalau Tuhan bilang dia nurut.
Walaupun sakit, walaupun gak masuk akal, walaupun gak cocok, tapi kalau Tuhan suruh dia nurut apa nungging? Ayo, kalau punya anak, kalau nurut diapain? Hah? Disayang, dipuji. Kalau gak nurut? Hah? Siapa mau ditabok Tuhan? Gak diusir sih, tapi diajar. Kalau gak bisa diajar, siapa mau dihajar Tuhan? Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Walaupun sulit, sukar. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 mengatakan, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Siapa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang itulah yang layak datang menghadap Tuhan. Mazmur 24 ayat 34 ini dinyanyikan pada hari pertama setiap hari Sabat. Ayat-ayat ini memberi penjelasan untuk mengevaluasi diri. Siapa orang yang layak melayani pekerjaan Tuhan? Siapa orang yang layak untuk bergabung beribadah kepada Tuhan yang benar? Agar ibadahnya, penyembahannya, pelayanannya, hidupnya berkenan pada Tuhan. Tangannya, kelakuannya bersih, hatinya, pikirannya, perasaannya suci. Tidak suka nipu, tidak suka ngomong yang bohong. Mungkin suatu waktu bohong karena kepepet, tapi cepat ngaku, bertobat dan tidak ulang. Siapa di sini nggak pernah bohong? Angkat tangan. Siapa pernah bohong? Bedanya pernah bohong sama pembohong apa? Sekali bertobat. Kalau pembohong, bohong terus. Lagi ngapain? Lagi belajar. Padahal tidur. Main game. Kalau Roh Kudus masih ingetin, cepat bertobat. Kalau udah nggak Roh Kudus ingetin, udah woles-woles aja, artinya dibudakin dosa. Lagi ngapain? Doa. Padahal mah siapa pernah gitu? Saya. Jangan ulang. Betul ya? Mengenai penipuan, tadi ada tuh di Mazmur 24 ayat 34. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan sangat menghargai kejujuran. Tuhan tidak mau tinggal di dalam hati orang yang gak jujur. Kenapa? Sebab iblis adalah bapak pendusta, tukang tipu. Mana mau Tuhan datang tinggal di dalam hati anaknya iblis. Jadi hati-hati dengan tidak jujur. Alkitab katakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu, dari si pendusta. Tapi kita semua pernah berdosa. Benar? Mazmur 25 ayat 11. Cepat. Kalau Roh Kudus ingetan, kamu salah. Kita bilang, Tuhan, bangkitkan Mazmur 25 ayat 11. Mazmur 25 ayat 11. Ampunilah kesalahanku Tuhan. Sebab besar kesalahan itu, akui. Kalau malam mau tidur, inget-inget dari pagi udah dosa apa aja. Jangan langsung tidur, siapa tahu besok pagi gak bangun loh.
Ada nggak orang tidur besoknya nggak bangun? Banyak. Jadi bilang, Tuhan, ampuni saya. Tadi saya udah bohong, saya nggak mau bohong lagi. Tuhan, ampuni saya. Tadi saya sudah ngomong kasar, menyakiti hati orang. Saya mau bertobat, nggak mau lakukan itu lagi. Dan lain sebagainya. Ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku Tuhan. Mazmur 51 ayat 12 mengajar kita doa Daud. Jadikanlah hatiku tahir, suci. 51 ayat 12. Ya. Sekali lagi ayat 11, ayat 12, Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 51 ayat 12, ya itu ya. Sekarang di dalam Mazmur 51 ayat 7 diingatkan bahwa kita semua itu sebetulnya dilahirkan sebagai pendosa. Sesungguhnya 51 ayat 7, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Artinya kita tuh udah banyak dosa. Dari belum lahir aja udah berdosa. Anak kecil gak usah disuruh bohong, bisa bohong gak? Anak kecil gak usah disuruh melawan, bisa melawan gak? Nah. Jadi setiap hari kita mau datang minta Tuhan sucikan, ampuni dosa kita. Karena secara manusiawi, alamiah, kecenderungan hati kita kan egois. Betul gak? Tidak mau menyenangkan hati Tuhan, tapi mau menyenangkan hati kita sendiri. Sama seperti lagi mandi, cakep banget. Dia gak peduli lagi, gak takut sama Tuhan, gak tahu apalagi udah seperti orang seperti ini. Dia setubuhi istri orang, namanya Batsheba, suaminya namanya Uria. Sampai perempuan itu mengandung. Dan dia atur taktik supaya Uria mati di dalam peperangan. Tetapi waktu Nabi Nathan tegur dia nggak bilang A, I, U, E, O, dia langsung ngaku loh saudara. Ini ayat-ayat yang Daud tulis di masa dia jatuh di dalam dosa. Dan waktu dia jatuh di dalam dosa, itu keadaannya lagi aman, kaya. Waktu dia sedang susah, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi hati-hati waktu keadaan kita lagi aman dan nyaman. Daud jatuh di situ. Salomo juga jatuh. Karena biasanya normalnya orang cari Tuhan waktu apa? Waktu susah, sulit, sukar. Betul? Yang aneh, udah susah, sulit, sukar nggak cari Tuhan. Sekali lagi, orang biasanya cari Tuhan sungguh-sungguh, nangis sama Tuhan. Itu kapan? Waktu susah, sulit, sukar. Betul? Tapi lebih aneh lagi, udah susah, sulit, sukar, gak mau cari Tuhan. Carinya apa? Tadi saya ngomong, carinya apa? Status. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Oh Tuhan Bapa, ambil saja nyawaku. Seharusnya apa? Kalau susah, sulit, sukar, nangis sama Tuhan, nangis sama Tuhan, nangis. Nangisnya seperti apa coba? Seperti orang mau nutup peti mati orang yang dia kasihi. Seharusnya seperti itu. Ada gak orang yang mau nutup peti orang yang sungguh dia kasih, cuma nangisnya terus ngantuk-ngantuk? Ada gak? Ada gak? Misalnya kita mau menutup peti orang yang kita kasihi, udah mau dimakamkan. Kita nangisnya gimana? Serius apa kurang serius? Ada gak yang nangisnya sambil ngantuk? Kalau ada, tolong rekam biar saya lihat, biar saya kenalan. Serius, walaupun udah capek,
Seharusnya kita begitu sama Tuhan. Doain tuh keluarga kita, keluarga besar kita, saudara-saudara kita, masalah kita. Seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang tolong, gak ada lagi Tuhan. Jadi kalau kita masih doa sambil ngantuk-ngantuk, itu artinya gak serius. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, normal. Waktu ngeden serius atau ketawa-ketawa? Serius apa ketawa-ketawa? Serius. Berjuang gitu. Kalau mati. Nah gitu harus doanya sama Tuhan. Bukan cari status. Kalau orang zaman sekarang begitu ya biarin aja lah. Sebab yang bisa tolong kita cuma Tuhan kok. Bukan orang. Betul ya? Betul enggak? Jadikan hatiku tahir ya Tuhan. Perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Minta sama Tuhan supaya kita disucikan. Setiap hari minta. Karena kita ini masih tinggal di dunia yang penuh dengan polusi dosa. Mata kita suka ngelihat yang gak bener. Pikiran kita suka mikir yang gak bener. Perasaan kita seringkali gak bener. Perbuatan kita juga seringkali gak bener. Minta Tuhan menyucikan kita. Sebab hanya orang yang suci hatinya boleh melihat Tuhan. Boleh memandang Tuhan. Boleh mengalami hadirat Tuhan. Boleh menjadi tambah hari tambah serupa Tuhan. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat, dengar, dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ini ditulis Rasul Yohanes pada masa tua. Untuk bisa lebih akrab bersekutu dengan Tuhan Yesus, mari kita lebih akrab bersekutu dengan sesama kita, keluarga Allah. Ibrani 10 ayat 25 bilang, jangan biasa melalaikan ibadah. Justru hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Milikilah kedisiplinan untuk setia beribadah. Supaya persekutuan kita satu dengan lain tambah erat, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendukung. Supaya apa? Kita juga dengan Tuhan semakin dekat. Jangan suka melakukan dosa. Ini hanya sementara. Tetapi biarlah hidup kita diproses tambah hari, tambah serupa Kristus. Ibrani 10, Rebel. Ibrani 10 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Nyanya apa? Rajin ibadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kalau biasa tidak setia, lama-lama ya biasa aja. Kayak kita biasa makan pedas. Kalau nggak makan pedas maka nggak enak.
Kalau nggak biasa makan pedas jadi sakit perut, nangis, keluar air mata. Jadi tergantung kebiasaan. Pilihlah kebiasaan yang baik, antara lain setialah beribadah. Saudara, firman Tuhan terakhir. Mari ingat apa tadi? Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya maksudnya apa? Melihat Allah maksudnya apa? Silakan. Dan contohnya tadi siapa? Silakan. Suci hati maksudnya jangan melakukan dosa, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, jangan berbohong, jangan suka nipu-nipu orang. Terus kalau kita sekali berdosa gitu, Sekali berdosa kita minta ampun sama Tuhan. apa bedanya dibudakin dosa sama berbuat dosa? Berbuat dosa bisa kita minta ampun, kalau sering berdosa itu dibudakin dosa. Gak minta ampun. Apa namanya? Nabi Nuh, Kenapa dia dibilang suci hatinya? dia taat sama Taatnya Tuhan. apa? Taatnya apa? Dia melakukan segala perintah Tuhan. Apa itu? Ya disuruh bikin perahu segini ukurannya, dia melakukannya. Akan melihat Allah, apa maksudnya? Akan melihat Allah artinya mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Sekalipun gunung itu belum pindah, tetap ada. Aku percaya mujizat pasti ada. Tuhan besertaku. Tuhan menyertai, ada kekuatan, ada penghiburan di dunia. Nanti kalau meninggal masuk sorga, benar-benar melihat Allah. Itu arti melihat Allah. Mengerti Bu, Pak, saudaraku? Mengerti? Kalau orang yang gak suci hatinya, menghadapi hidup yang sulit ini putus asa, bunuh diri, bosan hidup, tidak tahu lagi. Tidak mengalami penyertaan Tuhan. Tapi orang yang suci hatinya mengalami ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, fokus pada Tuhan, Tuhan baik, beserta Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Amin. Itu namanya apa? Melihat Allah. Mari kita berdoa.